Salam jumpa Sobat EV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada bocoran lagi nih, tapi kali ini dari Wuling. Nah, kabarnya nanti pada saat Wuling itu launching Cloud EV, atau setelah dia launching Cloud EV, akan muncul REV versi baru. Nah, meskipun baru, kemungkinan bukan facelift sih ya, tapi akan ada pembaruan fitur. Ada dua fitur yang akan diperbarui, yaitu ada tambahan fitur kamera 360 dan fitur DC charging. Awalnya saya kurang percaya dengan bocoran ini, tapi setelah dipikir-pikir, Wuling kan pembaruannya memang seperti itu. Misalnya Almas 5-seater muncul di awal tahun 2019. Bulan Juli, 6 bulan kemudian muncul yang 7-seater dengan fitur WIN atau perintah suara. Belum ada 2 tahun setelah itu muncul Almas RS dengan fitur Internet on Vehicle. Sehingga belum ada 2 tahun setelahnya itu muncul Almas RS Hybrid. Ya, nggak ada 2 tahun setelah itu lagi muncul New Almas ya, facelift dan New Almas Hybrid gitu ya. REV akhir tahun 2022 launching, kemudian belum ada setahun berikutnya sudah muncul REV Lite. Jadi itu kemungkinan ya tahun ini, akhir tahun ini atau mungkin awal tahun 2025 akan muncul REV yang versi baru ini kemungkinannya, bersamaan atau setelah launching Cloud EV. Nah, jadi ya saya cukup percaya aja dengan bocoran ini. Apalagi tadi 2 fitur baru tadi itu sebenarnya sudah tersedia di Wuling REV yang beredar di Tiongkok ya. Nah, terkait 2 fitur tadi. Pertama, kamera 360. Kenapa sih kamera 360 di mobil sekecil ini? Menurut saya ini adalah fitur yang sebenarnya paling saya tunggu. Kenapa? Karena meskipun mobilnya kecil, tapi feel saya terhadap mobil ini kurang dapat ya. Feel untuk area gitu ya, sehingga ketika saya mencoba parkir aja, meskipun sudah saya coba selurus mungkin, ketika saya keluar tetap miring aja, dikit miring, kadang miring banyak, tapi gak bisa benar-benar lurus. Jadi kalau ada kamera 360 saya bisa melihat bird eye view gitu ya, saya yakin lihat kiri kanan depan belakang, jadi bisa lebih nyaman untuk meluruskan mobil. Terus kemudian yang kedua, karena mungkin kecil mobilnya, jadi motor itu seneng banget mendekati mobil ini gitu ya, dari kanan kiri, terutama kalau pas lampu merah gitu ya, kanan kiri, kadang nyelip di depan ya. Dan ini cukup merepotkan karena saya pernah disundul 2 kali juga karena terlalu dekat, lampunya masih merah, saya belum jalan motornya udah ngegas, akhirnya kena deh ya. Dan kamera 360 menjadi membuat saya jadi lebih waspada ya kalau di sekitarnya itu ada motor ya. Itu yang kedua, kenapa jadi penting. Terus kemudian yang terakhir adalah depan ya, terutama kalau pas tanjakan menanjak agak ekstrim, depan tuh kan meskipun mobilnya kecil dan jarak pandangnya itu cukup bagus, tapi sering saya perlu melihat lewat bagian bawah gitu ya. Jadi kira-kira depan itu aman atau tidak, ada muncul kendaraan atau tidak dari depan. Jadi kamera 360 ini meskipun mobilnya kecil, tapi bagi saya penting, sehingga fitur ini akan sangat membantu. Nah, terkait benar atau tidaknya kira-kira ini akan muncul, kita bisa cek ya. Kalau di REV yang sekarang ini itu kok kita lihat fitur kamera mundurnya aja sudah seperti ini. Dengan interface seperti ini, kalian bisa melihat di sebelah kiri ini ada gambar mobil. Dan ini adalah interface tipikal untuk kamera 360, di mana nanti di sini akan terlihat belakang, kiri, kanan, dan depan. Sehingga cuma tinggal menambahkan modul kamera samping dan kamera depan, karena kamera belakangnya sudah ada. Jadi kalau dinyatakan bahwa ini nanti akan ada pembaruan kamera 360, ya saya cukup percaya. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang ada di Tiongkok sekarang, ya mirip-mirip kan fiturnya, ada kamera 360 nya, sehingga pembaruan ini membuat saya cukup percaya karena ini cukup masuk akal. Nah, pembaruan yang kedua berkaitan dengan DC charging. Ini juga cukup bisa dipercayai ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat
REV yang ini kalau saya bandingkan dengan yang ada di Tiongkok ya, misalnya kita bandingkan ini ya, di sebelah sini adalah charging AC yang saat ini selalu saya gunakan gitu ya. Nah di sebelah sini itu masih kosong, sebelah sini masih kosong, dan ini kalau di Tiongkok seperti terlihat di gambar, ini adalah tempat untuk charging DC, sehingga masuk akal ya kalau misalnya ada pembaruan ini gitu ya, DC charging ya, meskipun kalau menurut saya kurang terlalu bermanfaat. Kenapa? Karena untuk REV DC chargingnya itu hanya mensupport sekitar 17,8 kW, di bawah 20 kW. Karena menurut speknya itu dia bisa ngecharge 30% sampai 80% dalam waktu 45 menit. Jadi 50% 45 menit. Sisanya nanti akan pindah ke AC charging ya. Jadi 0 sampai 30, 80 sampai 100 itu pakainya AC dengan daya maksimal 6,6 kW. Jadi kalau kita hitung-hitung itu kalau pakai AC semua dengan kapasitas baterai 26,7 kW, dia selama kira-kira 4 jam dari 0 sampai 100. Tapi kalau kombinasi AC dengan DC, DC-nya itu 50% 45 menit, AC-nya 50% berarti 2 jam. Berarti 2 jam 45 menit. Dibandingkan dengan AC semua 4 jam. Ada selisih 1 jam seperempat. 1 jam seperempat ini selisih yang mungkin tidak terlalu signifikan, apalagi kalau digunakan di perkotaan. Jadi bocorannya dua fitur tadi ya, kamera 360 dan DC charging. Yang menurut saya worth it yang kamera 360 untuk DC chargingnya bagi saya yang pemakaian REV dalam kota, dan ngecasnya tuh seminggu sekali, itu pun pasti di atas 30% saya ngecasnya seminggu sekali. Jadi sepertinya tidak terlalu worth it ya yang DC charging ya, tapi yang 360 tadi cukup penting. Nah ada satu lagi kemungkinan besar ya, karena ini yang bisa kita amati dari REV yang ada saat ini adalah mungkin akan ada tambahan fitur keamanan, yaitu blind spot monitoring ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di REV, spionnya itu di sini, itu kalau kita bongkar di dalamnya itu sudah ada tempat untuk LED blind spot monitoring. Jadi kalau di mobil-mobil yang ada blind spot monitoring, kalau ada mobil dari kanan atau kiri mau nyalip gitu ya, di sini akan nyala. Dan ini sudah ada dudukannya ya. Nah kalau sudah ada dudukannya berarti tinggal pasang modulnya aja. Jadi saya pikir kemungkinan besar itu akan menjadi tambahan fitur yang bakalan ada di REV yang baru. Nah pertanyaan berikutnya yang terakhir, bagaimana dengan harganya? Nah kalau dari rumornya ya, dengan bocorannya sih nanti akan ada di antara REV long range dan Wuling Pinggo yang paling rendah ya. Jadi ada kemungkinan besar ya harganya ya, kalau pakai harga list price-nya di atas 300, tapi masih di bawah Wuling Pinggo. Jadi mungkin sekitar 310-20-an ya. Jadi ada kenaikan sedikit ya. Apakah worth it? Kamera 360 bagi saya worth it. DC charging perbedaan 1/4 jam untuk ngecas sampai 100% mungkin kurang ya, terutama kalau REV-nya cuma dipakai di dalam kota. Oke, terima kasih semuanya. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.